Timur loh. Iku anak ngani ra pelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Malam ini kita kaji kitab tafsir Al-Quran surat Al-An'am ayat 50. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul al yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 50. Qul katakan Muhammad kepada penduduk Mekah, la aqulu, tidak pernah berkata aku lakum kepada kalian.
Saya tidak pernah berkata kepada kalian, indi itu di sisiku Muhammad, khazainu beberapa gedung, mafatih yaitu kunci, khazain maksudnya adalah gedung kekayaan. Maya jinu syai'u wa yahfad, sesuatu hal yang untuk menjaga dan menyimpan, itu namanya khazain, kekayaan. Khazainullah, saya tidak pernah berkata bahwa di sisi saya ada kunci-kuncinya Allah, termasuk ketumbuhan, buah-buahan, hujan, siksa, itu saya tidak punya itu. Saya tidak pernah berkata saya punya itu. Ya manusia biasa Nabi Muhammad, cuman ketambahan dakwaan ya sebagai Nabi dan Rasul. Wala a'lamu, dan juga tidak pernah berkata aku bahwa saya itu tahu al-ghaiba pada barang gaib, yaitu maghoba anil uyun, apa yang samar dari beberapa mata, wakana muksilan bisudur, yang bisa dilihat di dalam hati, yaitu ada dua, gaib secara hakiki, gaib secara idrofi. Adapun gaib secara hakiki adalah yang tidak ada tahu kecuali Allah, itu gaib secara hakiki. Gaib secara ya contohnya surga neraka. Saya bisa cerita ini karena diberitahu oleh Allah, wahyu. Kalau surga neraka kan pernah diajak ke sana dengan Isra Mi'raj itu kan pelambang, tapi kan bukan surga neraka beneran. Nah, itu saya tidak tahu sugih di sana tempatnya tidak tahu begitu. Adapun makna gaib secara idhofi yaitu mayalamuhu ahadun wa yajalu akhar. Ada seseorang yang tahu tapi yang lain tidak tahu. Ya, contohnya Nabi ini tahu, orang lain pun tidak tahu, Nabi tahu, tapi yang lain tidak tahu sama sekali. Termasuk saya tidak pernah berkata bahwa saya itu tahu gaib, termasuk dari turunnya siksa. Saya tidak pernah berkata begitu. Walakulu, dan tidak pernah berkata aku lakum pada kalian, ini sesungguhnya aku itu malakun, malaikat minas sama, dari langit. Tidak, saya tidak pernah berkata seperti itu. Apalagi mengatakan saya adalah malakun minas sama, malaikat dari langit. Tidak, saya manusia yang ada bapak saya, ibu saya, lahir kok sama dengan sampai. In attabi'u, tidak mengamalkan atau mengikuti aku pada sesuatu dan tidak mengatakan aku illa ma yuha, kecuali apa-apa yang diwahyukan apa ma ilayya kepadaku. Saya ini tidak mengikuti, tidak mengamalkan, tidak berkata sedikit pun apa-apa itu kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, illa ma umirtu bil Quran, kecuali perkara itu telah diperintahkan kepadaku dalam Al-Quran. Kalau tidak diperintahkan saya tidak akan mengamalkan. Itulah wahyu. Jadi saya hanya Quran itu aja. Sekarang ini ya minal masih dajjal itu kan hak-hak dusta-dusta kan banyak, kabar dusta banyak. Ya pokoknya aja ditambahin, dikurangi dari penafsiran sahabi itu diamalkan. Kakean keterangan malah tambah ora iso ngamalno. Jadi apa yang ada itu. Jadi saya tidak mengamalkan sama sekali apapun, dan saya tidak akan mengatakan kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, kecuali yang diperintahkan sesuatu hal yang diperintahkan dalam Al-Quran terhadapku. Itulah yang saya amalkan. Kul katakan ya Muhammad terhadap penduduk Mekah, katakan lagi, hal yastawi, apakah sama siapa a'ma, orang buta, wal basir, dan orang yang bisa melihat. Itu kinayah itu. Yaitu orang kafir dan orang iman di dalam taat dan pahala. Yang tidak sama jelas. Apakah sama orang buta dan orang bisa melihat?
Itu gambaran orang kafir. Kafir itu buta, mukmin itu bisa melihat. Di dalam ketaatan dan pahala. Jawabannya apa? Ya tidak sama. Afala tatafakkarun? Apakah maka tidak berpikir kalian semua di dalam contoh-contoh atau gambaran-gambaran Quran itu? Ayat ini kan diturunkan mulai dari ayat ini, dari firman Allah qul la aqulu lakum illa hahuna sampai ayat afala tatafakkarun itu terhadap pribadi Abu Jahal dan teman-temannya. Temannya itu namanya Haris Uyainah. Kemudian turun lagi, Allah turunkan lagi, yaitu terhadap para mawali, yaitu nazala Allah bil mawali di dalam beberapa budak, artinya kekasih budak yang iman istilahnya. Dinasihati, turun lagi ayat ini. Wa andir, dan memberilah nasihat engkau Muhammad bi dengan Quran itu. Khawwib bil Quran wa yuqalu billah. Pakai Al-Quran ini kamu nasihat. Jadi jangan sampai keluar dari Al-Quran. Apa yang ada di Quran ini, itulah yang alat kamu untuk mengajak mereka ke dalam ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu. Berilah peringatan, nasihat, dan denonomat wong iku kelawan Quran. Yaitu alladzina, orang-orang ya khafuna, yang khawatir mereka. Mereka itu tahu, yakin, mereka itu termasuk diantaranya adalah mawali itu para budak. Budak-budak saat itu yang iman istilahnya. Yaitu beri peringatan, takut-takuti mereka pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran, yaitu orang-orang yang takut atau orang-orang yang ngerti, yakin. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, Mahja bin Soleh, Ammar bin Yasir, Salman al-Farisi, Amir bin Buhairah, Hobbab bin Arad, Salim maula Abi Hudzaifah, bekas budaknya Abi Hudzaifah. Lah iku sing keturunan ayat iki. Den denonomat wong-wong sing ngerti, sing yakin, ayusyaru yento den kumpulake, dikumpulkan mereka alladzina yakhafun ladzi ila rabbihim, ke menuju ke Tuhan mereka setelah mati, ba'dal mauti. Laisa, tidak ada lahum bagi mereka alladzina yakhafun min duni, dari selain Allah sapa waliyun, zat yang ngasihi, hafidun yahfaduhum, orang yang menjaga mereka. Tidak ada kecuali Allah. Wala syafi, dan tidak ada orang yang menolong, yasfa'ulahum wa yunjihim minal adzab ghairullah, yang bisa menolong terhadap mereka, menyelamatkan mereka dari siksa selain Allah. La'allahum yatakun, supaya mereka itu yatakun, sama takut mereka, takut maksiat, sehingga dengan adanya dia takwa itu menolong terhadap mereka untuk bisa taat di dunia ini. Wong kon mau iso taat, iso tunduk, iso ibadah itu tanpa pertolongan Allah ya tidak bisa. Jadi kita itu hanya semata-mata karena pertolongan Allah. Nah, supaya kita mensyukuri. Itu kitab ini ada keterangan tambahan. Wa andir bihi itu alladzina yakhafun itu kitab istifhami, yaitu menunjukkan kepada perbedaan yang sempurna yang berhasil dari orang-orang iman dan orang-orang kafir. Bahwa orang-orang kafir itu sifati amiyun, buta. Kafir itu busyara, yaitu bisa melihat. Wal mukminun, orang iman itu muhtadun, orang-orang yang dapat hidayah. Wal kafirun dhalun, orang kafir adalah orang yang sesat, orang yang kesasar. Pamalahum la yatafakkaruna la'allahum yakhrujuna min dzulmati kufrihim. Apa bagi mereka orang kafir? Kok tidak mau berpikir?
Mbok ya berpikir mbok menawa dhek kon mau bisa metu sangka kegelapan kekufuran mereka. Tapi memang sudah dikodar oleh Allah. Mereka itu tidak bisa berpikir. Nalar ngono dijak nalar ora iso. Di sini pokoke. Wala tatrud, dan janganlah menolak engkau Muhammad. Itu dengan ucapannya Uyainah bin Hasnin Al-Fazari, yang mana sekiranya dia itu berkata, Mat, tolak saja mereka-mereka itu jauh darimu, sehingga mau datang kepadamu orang-orang mulia di antara kaummu, dan menawa mereka itu bisa mendengarkan dan menerima ucapanmu dan mau iman denganmu. Itu omongannya. Jadi omongannya Uyainah itu ngomong terhadap Muhammad. Lah wong-wong kuwi golongane Suhaib, budak-budak nyapa mbok sekentu atau mbok reken. Aja mbok reken wis iku. Tolakan Mat. Aja kumpul-kumpul ambek wong kaya ngono kuwi. Sehingga kaummu sing mulya-mulya itu gelem teko ning kowe, gelem ngurukno omonganmu, gelem iman karo kowe. Bahkan meminta lagi dari Umar supaya Umar itu gelem ngomongi ning Nabi Muhammad. Coba ngomong ngene Nabi Umar, Nabi coba jenengan sediakan tempat sehari saja untuk kami dan sehari untuk mereka. Jadi ya seimbang lah. Jangan terus orang-orang itu, orang-orang yang kaya-kaya, mulia-mulia itu tidak akan mendekat kamu. Kalau kamu hanya orang-orang itu, golongan budak-budak itu yang kau dekati. Ya sehari untuk kami, sehari untuk mereka. Kalau Nabi Muhammad itu Allah ora ridho dengan ucapan itu. Sehingga melarang Muhammad untuk hal tersebut. Sehingga berfirmanlah Allah wala tatrud gitu. Wala tatrud, jangan menolak kamu Muhammad alladzina yad'una rabbahum. Pada orang-orang yang berdoa, mereka menyembah beribadah mereka rabbahum pada Tuhan mereka. Termasuk Salman Al-Farisi dan teman-teman. Dan para budak-budak yang menyembah Tuhan mereka. Ojo mbok tolak. Biarkan mereka datang. Kenapa? Kamu jangan melihat agama ini lewat dunia. Nabi Muhammad ae kaya ngono diwarai. Aja wong sugih-sugih iku, durung karuan iman iki wis karuan iman iki. Aja mbok tolak wong-wong sing menyembah pangeran niku bil ghudwi wal asyi pada waktu pagi dan sore, yaitu dengan sholat 5 waktu. Karuan iman iki wis. Lah wong-wong iku masih sugih, wong mulya-mulya durung karuan. Belum tentu mereka mau iman. Ya karpe Nabi Muhammad ini namanya pendamping itu kan macam-macam. Pendamping siapa tadi itu namanya? Uyainah bin Hasnin Al-Fazari itu tolak saja Mat. Nah, ini bisa kan lewat Umar. Umar karpe rada lemes, ya sedina kanggo aku, sedina kanggo mereka. Oleh Allah malah sama sekali ditolak. Tolak saja. Justru orang-orang yang budak itu tapi iman jangan kau tolak mereka. Ya, orang yang tidak karuan iman itu tolakan wae. Ya, mereka itu kenapa? Burung karuan mereka itu mau iman. Nabi Muhammad saya kemanusiaannya mau begitu itu. Tapi oleh Allah dia in attabi'u illa ma yuha. Karena apa? Mereka yang iman itu golongan Salman Al-Farisi, budak-budak yang disebutkan di atas tadi, siapa saja itu. Banyak kan, Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, Mahjab bin Soleh, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Iya. Salman Al-Farisi, Amir bin Buhairah, Khobab bin Arad, Salim Maula Abi Hudzaifah, masuk Salman Al-Farisi. Ini yang melahirkan nanuladzina baya'u Muhammadan. Kami adalah orang-orang yang menetapi baiat janji sampai apakah kami mati atau Islam yang menang. Itu perang, baiat itu perang adanya baiat satu. Mereka yuriduna menghendaki mereka jauh pada wajah Allah. Mereka itu menghendaki ridho Allah, wajah Allah.
Ma'alaika, tidak ada berat atasmu Muhammad min isabihim, dari rekenanya mereka. Mereka ma'an itu orang-orang sugih, orang-orang kaya. Jadi tidak ada hisaban mereka berat atasmu Muhammad. Itu untuk membiayai mereka, tidak ada min syai'in sama sekali. Sebaliknya wa ma min isabika, dan tidak ada dari hisabanmu, pembiayaanmu, tidak ada. Mereka juga tidak mempengaruhi terhadapmu, kamu juga tidak mempengaruhi terhadap mereka. Alaihim, berat atas mereka min syai'in sama sekali. Jadi ya, kita ini kepada orang-orang yang tidak iman tidak akan diurus kenapa mereka masuk neraka kalau sudah amar ma'ruf. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Ayat itu berlaku. Tidak akan berbahaya kepada kamu. Berbahaya itu di hadapan Allah. Kamu tidak disalahkan oleh Allah. Idza tadaitum, ketika kamu telah memberi arahan, petunjuk, ngajak kepada mereka. Itu sebagai hujah itu nanti. Makanya Al-Qur'an syafi'un musyafa' wa mahilun musaddaq. Nanti Quran itu akan lapor. Ayat yang mana yang lapor? Kalau dakwah ya ayat dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu. Itu walaupun satu kali sampaikan kebenarannya. Jangan sampai tidak menyampaikan. Kenapa? Ya kalau ketemu lagi, kalau enggak. Fatatrudahum, maka jangan menolak kamu Muhammad pada mereka. Fatatrudahum, jangan menolak pada orang-orang iman itu, golongan budak-budak tadi. Jadi fatatrudahum latatrudahum maknanya. Fatakuna, maka ada engkau Muhammad itu minal zalimin, termasuk orang-orang zalim, orang-orang yang memberatkan dengan dirimu sendiri. Itu kalau kamu menolak mereka, tidak ngereken mereka. Nah, ya, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi ya, kita ini dengan siapapun harus amar ma'ruf. Wa kadzalika, dan demikian itu, hakadha, ingatlah seperti demikian itu, fatanna, mencoba aku Allah, ibtalaina ba'dahum bi ba'din. Sebagian kali mereka bibatin dengan sebagian. Al-Arabi bil maula, orang Arab dengan budak. Wasyarib bil wadi, wong Arab karo wong budak. Wong mulya karo wong asor. Itu memang digawe ya Allah begitu. Dalam kalangan orang iman itu sendiri dibuat, apakah sama intern iman atau manusia dengan manusia. Digawe wong iman karo wong kafir. Wong melarat sampai wong sugih, wong mulya karo wong rendahan. Itu tidak ada bedanya di hadapan Allah. Ingat itu, tidak ada bedanya di hadapan Allah. Illa bittaqwa, kecuali dengan bertakwa. Ayat ini diturunkan kepada Uyainah bin Hasnin al-Fazari, saya ulangi lagi, dan Utbah, Saibah, putra keduanya Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, Walid bin Mughirah al-Mahjumi, dan Abu Jahal bin Hisam, Suhel bin Amrin, dan semisal mereka dari para pemimpin-pemimpin yang mereka itu dicoba jadi dengan para budak-budak itu. Ini memang sengaja oleh Allah dihadapkan dengan seperti itu. Dilala sing budak-budak itu iman, sementara mereka pimpinan-pimpinan itu kafir. Lah itu loh. Senajan piye-piye iman, walaupun budak, mulia mengkuwi Allah. Daripada mereka merdeka tapi kafir. Sugih-sugih. Makanya belajar kowe aja ulah karo wong sugih tapi ora iman. Karo wong ora mulia tapi ndak iman. Jadi ini harus dipahamkan betul, dimasukkan dalam pemahaman kita sehingga kita menghadapi dunia ini kok ndak iman, biasa saja. Kaya itu siapa saja bisa. Suatu ketika bisa melarat. Melarat dan kaya itu hanya titipan saja. Melarat pun titipan aja. Titipan apa? Tidak dititipi banyak. Ora pati duwe apa-apa.
Ndak titipi banyak. Kursi orang duwe, omah yo apa-apa piring yo cukup wong telu piringe wong telu nek. Lah iku cara wong dititipi sithik. Lah sing sugih iku dititipi akeh. Bedane apa? Padha-padha titipi. Nah, ini yang bisa mengangkat derajatnya adalah bertakwa. Inna akramakum indallahi. Nah, ini merupakan kajian yang sangat harus kita kita pahami betul. Yaqulu agar berkata mereka. Mereka yaqulu Uyainah bin Hasnin Al-Fazari dan teman-teman. Supaya berkata terhadap orang iman itu, ahaula, apakah mereka termasuk Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah tadi itu. Yang saya sebutkan barusan ini orang-orang kafir itu. Apakah mereka itu Salman Al-Farisi dan teman-teman, Bilal bin Rabah ungguane tumana telah memberi anugerah siapa Allah alaihim atas mereka. Anugerah apa? Iman. Min bainina di antara kita. Wah, apakah mereka itu potongannya termasuk Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, orang yang diberi anugerah Allah dengan keimanan di antara kita? Wah, apa kaya ngono kuwi? Yang kita apakah orang-orang seperti kita ini harus menghormati mereka? Bukan menghormati, saudara, tapi penganggapan kita terhadap mereka jangan meremehkan karena mereka melarat. Ini kadang-kadang kita yang sudah kadung iman ini terhadap orang-orang seperti ini adalah wong melarat. Kita jangan sampai bisa begitu. Manusianya tetap kita hormati. Wong kafir aja dihormati, apalagi iman. Alaihissallah, apakah tidak ada siapa Allah? Allah itu bi'a'lama, lebih tahu siapa Allah. Bisyakirin, dengan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang iman, orang yang pantas untuk dihormati, untuk bisa jadi orang yang dihormati oleh Allah. Bukankah Allah itu lebih tahu dengan orang-orang syukur, orang-orang iman, orang yang pantas untuk mendapatkan apa? Manallah itu. Masa kaya ngene potongane wong dianugerahi oleh Allah. Jadi menurut orang-orang kafir, orang yang dapat anugerah itu ya sugih. Padahal ojo mbok delok dunyane. Dunia itu bukan penilaian segala-galanya kebenaran daripada manusia. Tapi yang perlu kita nilai orang itu adalah keimanannya, yaitu amaliyatnya secara lahir. Dan sampai kita membeda-bedakan. Ayat ini ayat 50 sampai 50 berapa itu? 53 2 ya. 53 itu ada 6 kesimpulan. Pertama adalah takriru basariyati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan sifat kemanusiaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sifat kemanusiaannya ya sama dengan kita, ya makan, ya minum. Itu sifat keterangannya Nabi. Manusia biasa, hanya bedanya Nabi dapat dakwaan Rasul atau Nabi. Kedua, takliru mabda'i anna Rasulah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba wa annahu la yatasarrafu fi syai'in minal qawli. Artinya ketetapan awal bahwa Rasul Muhammad itu tidak mengerti gaib, tidak tahu gaib. Dan Rasul itu tidak pernah menerangkan dalam sesuatu di alam ini bahwa dia itu meramut semuanya. Rasul tidak pernah mengatakan itu saya disuruh ngeramut dunia ini, enggak. Rasul hanya menyampaikan illa balagun mubin, hanya penyampai yang jelas. Yang ketiga, nafyu musyawatil mukmin wal kafir idil mukmin mubsirun wal kafir a'ma. Tiada samanya orang iman dan orang kafir. Tiada samanya orang iman dan orang kafir. Karena orang iman itu melihat, orang kafir itu buta. Ya atine kuwi dijak ngomong nganggo dalil ya ora mlebu sawaun alaihim andar tahum amlam tundirhum layu minum. Ya tikung ora tepus, diobong ora kobong.
dicelup ora kepus. Sawi ku mogol. Nek mogole sawi paling anu karo weteng menawa nek mangan. Tapi nek wong wis mogol piye? Wis ora ana gunane, ora ana manfaate. Diambil manfaat apa? Dibelah kena ngok dipangan ngono. Ora kena menungso. Umpama yang ngono manfaate dibelah ngono terus disate kena kaya wedhus. Karuan lebih barokah nang wedhus timbang nang wong ora ibadah. Ulai kakal ambal hum adol. Itu kata Allah. Yang keempat, istiqbabu mujalasati ahlil faqih wali taqwa wal iman. Disenangkan saling duduk atau menemani duduk ahli melarat dan ahli takwa dan ahli iman. Aja pati lungguh-lungguhan ambil wong sugih-sugih kuwi, terus kolali karo wong ndangak terus mendur terus. Ora tau ndelok minsor. Akhirnya kurang terus. Sekali-kali kumpul ambil wong apa itu golongane golek suket. Suket apa kan golek suket. Mungkin iki didol. Mantun didol kula nggih mangan saka niki. Wong kaya ngono-ngono iki dikumpuli. Golek rasokan, kumpul-kumpul ambek wong kaya ngono. Kaya sakut syukur. Bisa syukur. Makanya sering bergaulah dengan orang melarat tapi iman, takwa gitu kan maksudnya, biar syukur. Yang kelima, bayanul hikmah fi wujudi agniya wa fuqara wa asraf wa doa wa qiya wa du'afa wa hiya al-qiba. Menjelaskan hikmah. Hikmah ini. Hikmah dalam wujudnya orang kaya dan orang fakir. Memang kudu ono itu. Orang mulia dan orang rendahan. Orang kuat dan orang yang lemah. Itu adalah semua sebagai ikhtibar, ujian. Ujian wong sing sugih piye, ditemokno karo wong melarat, gelem berbagi tidak. Ya kadung melit ya medit ya, pemeneh citoke jero sampai delain ndok ora katon ndok ning citoke. Saking medite. Kapsul pecah. Kapsul pecah kuwi opone nggon tutit tok ae sing kecut ngono. Sak kelakuane kecut. Ibarate kaya dene kapsul medit, kaya infak ora gelem infak, kaya zakat ora gelem zakat. Saya ulangi lagi yang kelima ini, menjelaskan hikmah di dalam wujudnya orang kaya dan orang fakir, orang mulia dan orang rendahan, orang kuat dan orang yang lemah. Karena semua itu adalah ikhtibar, merupakan ujian. Kita diuji kok. Jenenge ujian itu masa terus menerus. Mari kuwi ya kadung istilahnya ujianku jawabannya apik. Ya, insya Allah munggah. Ibaratnya bondo pada saat dia itu longgar banyak menabung, di saat kesulitan datang maka kita buka tabungan. Wong bingung mangan, dia ora bingung. Itu hikmahnya di situ. Walaupun kita serba kecukupan atau cukup, tetap aja kita itu berlaku seperti akhlaknya orang yang tidak punya. Kenapa? Akhlaknya orang kesederhanaan itu adalah termasuk akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, asyakiruna mustaujibuna li ziyadatin ni'am wal kafiruna mustaujibuna li nuqsaniha wa dhahabiha. Artinya orang-orang yang bersyukur itu berhak untuk mendapat tambahan dari nikmat-nikmat itu. Dalilnya la in syakartum. Orang-orang kafir itu berhak untuk kurangnya nikmat dan hilangnya nikmat. Suatu ketika wong mau nek wis kufur, bisa jadi nikmat itu berkurang. Bahkan hilang. Jadi contohnya dia iman. Tapi kalau peraturannya Allah riba maki dilakoni. Peraturan-peraturannya mestinya harus dihindari, dia masih melanggar aturan. Ini kufur berarti. Makanya kekayaan itu tidak akan bisa langgeng. Suatu ketika akan berkurang bahkan hancur. Makanya kita ini harus benar-benar perintah dilaksanakan, larangan dijauhi.
Jangan sampai kita perintah dilakukan, larangan juga dilakukan. Sama-sama ini repot ini Allah memberikan. Nah, untuk itu ya kita harus selalu menjadi orang syukur. Caranya syukur, syukur itu ucapannya dikumpulkan pada kalimat alhamdulillah. Diperinci kadung sehat, awake tinggal sholat. Kadung itu rezeki ini dibagi untuk sabilillah. Buat kok untuk rezeki alhamdulillah kan pun syukur, Pak. Ya, buat niku prakteknya syukur iku ono. Jo alhamdulillah toh. Alhamdulillah itu prakteknya awake sehat, ya tinggal ibadah, sholat di sini sudah dilazimkan, bahkan diharuskan selalu sholat berjamaah. Nah, ini titik ini. Menjadi peraturan keluarga di sini bahwa sholat di sini netepi dalil yaitu supaya dapat 27 derajat, yaitu caranya berjamaah. Supaya berjamaah terus, karena apa? Dengan berjamaah ini dilipat gandakan menjadi 27 pahala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kami tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.